dengan judul tahap-tahap penanganan anak dengan sumbing bibir dan langit-langit akan disampaikan oleh Dr. Ulfa Elvia, spesialis bedah plastik konsultan. Sebelumnya langsung saja ya, sebelumnya akan saya bacakan dahulu CV beliau. Untuk CV dari Dr. Ulfa, nama lengkap Dr. Ulfa Elvia, Magister Kesehatan Spesialis Bedah Plastik Konsultan, beralamat di Taman Sari Indah Blok E nomor 4 Bondowoso, Jawa Timur. Untuk riwayat pendidikan beliau 1982 sampai 1988 di SD Negeri 5 Bondowoso, kemudian tahun 1988 sampai tahun 1991 SMP Negeri 1 Bondowoso, kemudian pendidikan pada tahun 1991 sampai 1994 di SMA Negeri 2 Bondowoso, kemudian tahun 1994 sampai Februari 2000 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2005 beliau menempuh Master Degree of Airlangga University di Surabaya. Kemudian pada tahun 2008 sampai November 2013 beliau menempuh pendidikan spesialis bedah plastik di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian pada tahun 2015 sampai sekarang beliau adalah Fellowship of Burn and Reconstruction Program di Department of Plastic Surgery Sanglah Hospital Udayana di Denpasar. Kemudian pada tahun 2017 beliau adalah Fellowship of Microsurgery Training Okayama University di Jepang. Kemudian pada tahun 2018 beliau sebagai Observership of Burn and General Plastic Surgery di Singapore General Hospital. Kemudian ini langsung saja ya kepada Dr. Ulfa, spesialis bedah plastik. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, Dok. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Disa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai materi terkait dengan penanganan sumbing bibir dan langit-langit, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Mona Smile Train Indonesia yang sudah banyak mensupport kegiatan saya dalam menangani sumbing bibir dan langit-langit. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yuli Witono yang sudah bersedia hadir dan berkenan untuk membuka acara ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan yang hadir pada pagi hari ini sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan dan menimba ilmu pada pagi hari ini untuk bisa membantu anak-anak sumbing yang jumlahnya masih banyak sekali. Dulu saya tidak menduga bahwa di Jember jumlahnya begitu banyak. Saya tidak percaya ketika Ibu Mona menyampaikan bahwa di Jember banyak loh dok, setahun bisa 100 lebih, masa gitu. Karena saya hidup di Jember tidak pernah menghitung begitu, dan mungkin waktu itu saya masih belum spesialis, jadi belum pernah kontak dengan penderita sumbing. Akan tetapi dalam berjalannya waktu kami selalu terheran-heran karena setiap minggu pasti ada pasien sumbing yang kami lakukan operasi di rumah sakit mitra kami. Jadi kami merasa bahwa perlu saya menyampaikan edukasi kepada masyarakat apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai dengan anak bibir sumbing. Mereka harus tahu tahapan-tahapannya agar tidak terlambat, agar tidak delay treatmentnya begitu, dan mereka bisa segera hidup normal sebagaimana anak-anak yang lain gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share materi saya. Ya, kebetulan saya kebagian di tim ini menyampaikan tentang tahap-tahap penanganan penderita sumbing bibir dan langit-langit. Kalau kita berbicara tentang tahapan sumbing bibir dan langit-langit, mungkin ada baiknya dulu kita mengenal nih definisi sumbing bibir dan langit-langit, agar supaya kita semakin tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sumbing bibir dan langit-langit. Karena mungkin ada kasus nanti yang tampaknya itu tidak sumbing, tapi sebenarnya itu masuk dalam kategori sumbing begitu. Nah, sumbing bibir dan langit-langit secara
singkat dijelaskan merupakan salah satu bentuk kelainan di daerah kepala leher atau dalam kedokterannya kita istilahkan daerah kraniofasial yang ditandai dengan adanya celah pada bibir, celah bisa melebar sampai ke gusi bahkan ke langit-langit. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan fusi dari jaringan tersebut pada masa pembentukan organ tubuh atau pada masa embrional. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Yuli maupun Ibu Mona bahwa angka kejadian ini masih tinggi begitu ya di dunia. Dan di tiap etnis, negara maupun suku yang ada itu berbeda-beda. Nah, di Indonesia ini diperkirakan tadi sudah disebutkan secara global yaitu antara 1:500 sampai dengan 1:750 itu. Nah, kemudian karena saya sampai saat ini tadi disampaikan hampir 1.000 saya melakukan operasi sumbing ini dan itu mendorong saya untuk melakukan sebuah identifikasi dan analisa dari pasien-pasien saya yang ada, yaitu saya bersama dengan tim penelitian, kebetulan kami mempunyai yang namanya KRIS, yaitu kelompok riset di Universitas Jember, Lakon. Kebetulan hari ini ada Dr. Septa, anggota saya juga hadir. Di situ kita concern sekali mempelajari tentang berbagai macam kelainan-kelainan kongenital, mau sumbing, hipospadi, yang akan kita coba untuk kita gali dan kita berharap tadi apa yang dicita-citakan Mbak Mona ada center di sini. Nah, itu kami berharap bisa ada kolaborasi antara institusi pendidikan dengan organisasi yang lain. Nah, hasil penelitian kami ini dari data ini saya hanya mengkhususkan di Kabupaten Jember. Mungkin nanti bila ada kesempatan dan waktu kita akan mencoba juga mengidentifikasi daerah di sekitar Jember. Nah, untuk Jember sendiri dari kasus sejak tahun 2017 sampai dengan tahun November 2020 dari data yang kita dapatkan, angka kejadiannya sangat fantastis sekali. Yaitu angka kejadiannya di sini cukup tinggi, dia melebihi dari angka kejadian tadi global di Indonesia yang mencapai 1:500, 1:750. Nah, di Jember ini bisa 1:860 pada tahun 2017. Kemudian tahun 2018 1:1571. Tahun 2019 semakin tinggi lagi. Nah, ini apa? Ada apa begitu? Ini menjadi pertanyaan yang selalu mendorong saya dan tim untuk selalu meneliti. Dan kemudian setelah kita buatkan sebuah pemetaan di Kabupaten Jember, ternyata dari kabupaten yang ada di sini ada 10 daerah yang memang di situ menurut hasil analisa kami yang merupakan angka kejadian yang paling tinggi. Kita katakan tinggi di sini saya mengidentifikasi apabila angka kejadian lebih dari 5 kejadian begitu ya. Dalam setiap daerah kita kategorikan sebagai kejadian yang tinggi. Dan hasil analisa kami menunjukkan bahwa dari 10 kabupaten yang ada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, di situ rata-rata adalah daerah-daerah yang umumnya banyak sekali berkaitan dengan daerah perkebunan dan pertanian. Mungkin nanti akan saya jelaskan ketika berbicara tentang penyebab atau faktor-faktor risiko terjadinya dari sumbing bibir ini. Jadi inilah gambaran dari angka kejadian di Kabupaten Jember yang kemudian menjadi latar belakang kenapa menurut saya penting kita memberikan edukasi terkait tentang tahap-tahap perkembangan atau penanganan dari sumbing bibir dan langit-langit ini. Nah, berikutnya mungkin yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan wajah normal. Nah, gitu ya. Jadi kalau secara ilmu embriologi bahwa pembentukan wajah manusia itu dimulai pada minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-6 ya. Secara embriologi di situ ada bagian-bagian yang disebut dengan tonjolan-tonjolan atau prosesus ya. Di dalam jaringan yang nantinya di dalam jaringan embrio itu yang akan berkembang menjadi struktur tubuh manusia. Nah, ini ada benjolan khusus yang ada di daerah proksimal atau di daerah yang nanti akan menjadi calon cikal bakal kepala kita, ada yang disebut dengan tonjolan frontonasal. Nah, tonjolan frontonasal ini nanti sel-selnya dia akan berkembang begitu
kemudian ada bagian jaringan mesoderm yang akan nanti dia akan menginvasi dari jaringan dari bagian tersebut yang nanti akan berkembang menjadi tonjolan-tonjolan yang akan berkembang atau berubah menjadi bagian dari mata, hidung, begitu, bagian mulut, bagian rahang atas atau maksila, dan bagian mandibula, begitu, atau rahang bawah. Nah, dalam perkembangannya, bagian-bagian tonjolan tersebut nantinya akan bergerak ke arah tengah, ke arah medial, begitu ya, mediana, begitu kalau istilah kedokterannya, dan dia akan menyatu dari sisi kanan dan kiri ke bagian tengah. Nah, ketika ada sesuatu ya yang mempengaruhi proses migrasi atau pergerakan dari sel-sel ini untuk bertemu di bagian mediana, nah disitulah kemudian akan terjadi gangguan fusi dari sel-sel tadi atau jaringan itu tadi. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya begitu ya, nah ini bagian yang kuning ini dia akan menjadi cikal bakal, yaitu bagian daerah mediana ya. Di sini dia akan menjadi komponen-komponen dari hidung ya. Nah, kemudian ini yang warna biru kalau kita lihat ini adalah bagian dari daerah nasal, tonjolan nasal ya, dia yang akan membentuk cuping hidung kanan dan kiri ya, seperti ini. Kemudian yang warna orange ini adalah tonjolan yang akan membentuk maksila dan juga tonjolan yang nanti sel-selnya juga akan membentuk bibir atas begitu. Nah, tonjolan yang berwarna orange ini yang kita sebut dengan prominent maxillary atau tonjolan maksila, dia juga akan berkembang menjadi bagian dari langit-langit yang kemudian kita kenal sebagai langit-langit primer atau langit-langit yang pertama begitu. Yang kemudian nanti ada sel-sel di bawah dari maksila ini pada bagian rongga mulut yang nanti akan berkembang menjadi sekunderi palatum atau sekunderi langit-langit sekunder. Nah, di mana langit-langit sekunder ini dia akan bergerak dari sisi kanan dan kiri dan dia akan bertemu dengan langit-langit primer tadi. Sehingga ketika terjadi pertemuan itu pada bagian tengah dan bagian depan atau anterior, maka dia akan menutup seluruh dinding atas dari rongga mulut. Yang kemudian dia akan menjadi langit-langit keras dan langit-langit yang lunak atau dalam bahasa kedokterannya hard palate dan soft palate. Nah, soft palate ini menjadi sangat penting perannya ya, karena dia memiliki peran nanti sebagai katup yang akan mengatur, membuka dan menutupnya hubungan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Nah, itu sebabnya kenapa nanti ketika anak-anak yang mengalami celah bibir dan langit-langit ketika dia berbicara, maka banyak sekali udara yang keluar ke rongga hidung disebabkan karena tadi tidak adanya katup ini yang berfungsi dengan baik. Nah, saya berharap dengan mengenal proses embriologi dari wajah ini, maka kita akan bisa memberikan penjelasan yang lebih detail kepada penderita sumbing, khususnya kepada orang tuanya. Karena nanti berkaitan dengan follow up, nah, terutama untuk mereka yang mengalami sumbing tidak hanya pada bibirnya, tetapi pada juga langit-langitnya. Mengapa penting dilakukan terapi bicara? Apa kepentingannya? Adalah untuk tadi melatih otot-otot yang sudah kita sambung ini agar dia bisa berfungsi secara normal, yaitu bisa berfungsi terkait dengan proses menelan dan proses bicara yang pada akhirnya anak-anak tadi bisa memiliki proses bicara dan menelan secara normal, bisa mengurangi suara sengau sehingga ketika dia berkomunikasi tidak akan mengalami hambatan dengan orang lain, karena itu yang sering menjadi faktor tadi dibully, ada bullying ya, seperti yang disampaikan Bu Muna. Mungkin dia sudah perfect nih, kita operasi semuanya, tetapi dalam fungsinya masih belum berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan mengerti tahapan agar supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar optimal, karena goalnya tidak hanya mengembalikan mereka dalam seanatomis mungkin, senormal mungkin, tapi juga kita berusaha mengembalikan fungsinya secara fisiologis juga senormal mungkin. Nah, itu tentang embriologi dari wajah. Nah, kemudian apa sih penyebabnya, etiologinya tadi juga sudah banyak disampaikan walaupun belum detail ya oleh Prof. Yuli dan Bu Mona. Jadi kalau kita bicara tentang sumbing bibir dan langit-langit, ini bersifat multifaktorial.
Apa yang dimaksud dengan multifaktorial? Jadi tidak hanya satu faktor saja, misalnya faktor keturunan. Ternyata tidak. Ada beberapa pasien yang dia memiliki keturunan, ada yang orang tuanya atau kakek neneknya, tetapi dia bisa lahir secara normal karena memang tadi harus ada interaksi banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses pembentukan wajah dan perkembangan janin itu sendiri. Nah, faktor herediter ini dikatakan bahwa dia memiliki peran 75% bersifat resesif dan 25% bersifat dominan, ya. Jadi resesif ini artinya 75%, artinya peluangnya itu bisa kita kurangin untuk dia muncul tadi. Kalau faktor-faktor lingkungan lainnya kita buat sebaik mungkin, jadi kita bisa menekan faktor herediter ini karena sifat resesifnya lumayan 75%. Dibandingkan mungkin kalau seandainya kelainan ini sebaliknya begitu, 75% bersifat dominan, artinya pasti dia akan muncul. Jadi seperti itu. Nah, kemudian faktor lingkungan. Apa saja faktor lingkungan? Di antaranya adalah faktor mikronutrien, faktor gizi seperti asam folat. Kita ketahui dia penting ini. Ya. Kenapa ibu hamil kemudian diminta untuk mengkonsumsi susu ya yang ada kandungannya asam folat, kemudian vitamin-vitamin lainnya. Karena memang itu diperlukan ya. Mikronutrien ini merupakan koenzim yang diperlukan untuk perkembangan sel-sel tadi untuk bisa berkembang, untuk bisa dia berproliferasi menjadi sel-sel normal. Jadi begitu. Nah, kemudian ada obat-obatan yang juga bisa menghambat atau mengganggu pada saat proses kehamilan seperti obat ibuprofen, kortikosteroid, antihistamin gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah radiasi ya. Radiasi ini mungkin jarang sekali ya, mungkin kalau ibu hamil yang normal mendapatkan radiasi. Mungkin radiasi ini bisa terkena pada wanita yang bekerja di lingkungan yang mengandung radiasi yang tinggi, bisa seperti itu, atau ibu hamil yang mungkin juga dengan penyakit-penyakit yang memang memerlukan terapi dari radiasi. Itu bisa saja mendapatkan radiasi. Tapi kalau dalam keadaan normal biasanya jarang sekali terpapar radiasi ini ya. Kemudian infeksi virus. Nah, ini sudah tidak asing lagi buat kita mendengar TORS ya. Nah, TORS itu banyak sekali akibatnya, tidak hanya bisa sumbing tapi bisa juga hidrosefalus dan bentuk kelainan-kelainan yang lainnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan penularan dari infeksi virus ini seperti TORS itu kepada ibu yang sedang hamil atau pada wanita-wanita ya. Seperti kita cukup berhati-hati misalnya memelihara kucing atau binatang yang memang menjadi transmisi dari virus ini. Ingat, stres pada kehamilan ini juga akan menyebabkan terjadinya kelainan, bisa mengganggu proses dari pembentukan embrional karena biasanya stres akan berkaitan dengan dikeluarkannya hormon-hormon tertentu ya. Kortisol itu salah satu hormon yang biasanya banyak dikeluarkan ketika setelah orang mengalami stres, termasuk stres secara psikis maupun secara traumatik, secara fisik, itu akan menyebabkan diproduksinya hormon-hormon kortisol ya. Hormon kortisol ini juga nanti bisa dalam proses metabolismenya juga bisa berubah menjadi kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini sangat berbahaya sekali bila tidak bisa terkendali tadi ya, dan bisa membahayakan dan mengganggu proses pembentukan tadi wajah secara normal. Logam berat, nah ini beberapa penelitian mengatakan bahwa logam berat seperti timbal ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya kelainan di daerah kraniofacial. Nah, ini tadi saya ingin berbicara tentang geografis, gambarannya sudah saya berikan. Nah, beberapa penelitian terdahulu itu juga memang menyebutkan bahwa faktor geografis ini sangat mempengaruhi angka kejadian sumbing dan bibir dan langit-langit. Nah, kalau dari hasil penelitian kami yang dilakukan, kenapa Jember kemudian dia memiliki angka kejadian yang cukup tinggi, bahkan melebihi angka general yang ada, yaitu sampai dengan 1 tahun 2020 dari catatan kami hampir 1:1400 sekian ya. Itu disebabkan karena memang secara geografis wilayah Jember ini adalah wilayah perkebunan dan pertanian. Karena memang penelitian terhadap jenis tanahnya sendiri memang cocok untuk pertanian dan perkebunan ini. Dan dari beberapa referensi dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh teman-teman di bidang lain terkait dengan masalah perkebunan dan pertanian, ternyata memang
dari data demografi penduduk Jember ini banyak yang mereka memang profesinya terutama sebagai petani, baik sebagai buruh atau maupun sebagai pemilik lahan petani. Kemudian juga banyak dari masyarakat Jember yang juga bekerja di pabrik-pabrik yang berkaitan dengan hasil-hasil dari perkebunan, yaitu seperti tembakau. Nah, untuk perkebunan dan pertanian sendiri, penggunaan pestisida di wilayah Jember ini cukup tinggi. Nah, padahal penggunaan pestisida yang tidak tepat, ya, ini akan menimbulkan tadi diantaranya adalah pencemaran baik pada lingkungan maupun dia akan menimbulkan pencemaran atau akan masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, akibatnya adalah pestisida ini diduga merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kelainan pada manusia, terutama pada masa embriologi. Jadi itu yang memang mendukung kenapa Jember kemudian memiliki angka prevalensi, sehingga dengan demikian yang bisa kita kendalikan ketika kita menghadapi daerah yang memang secara geografis itu kemungkinan akan mengalami angka kejadian sumbing dan bibir dan lain-lain, mungkin kita tadi tidak bisa sendiri akhirnya, maka kita harus berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain untuk bisa mengendalikan dan meminimalkan timbulnya dari kelainan sumbing dan bibir langit-langit ini. Jadi mengendalikan faktor-faktor penyebabnya ini. Sehingga dengan hasil ini mungkin menurut saya perlu nantinya kita khususnya mungkin dari Universitas Jember nanti akan mengusulkan kepada Departemen Pertanian ya untuk bisa meningkatkan edukasi kepada para petani atau para pekerja yang di kebun ketika mereka menggunakan pestisida untuk tanamannya atau buah-buahan yang ditanam agar menggunakan APD atau standar prosedur penggunaan pestisida ketika melakukan pekerjaan. Mungkin itu akan menjadi sangat penting begitu. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana proses terjadinya pembentukan wajah secara normal dan kemudian apa yang kemudian menyebabkan terjadinya sumbing, maka kemudian ketika terjadi sumbing maka yang perlu juga kita ketahui jenisnya atau macam-macamnya. Kalau kita bicara tentang macam kelainan ini yang kita jumpai sangat bervariasi sekali. Nah, beberapa ahli itu untuk memudahkan saja, kemudian dia menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah sumbing bibir saja. Jadi sumbingnya hanya mengenai daerah bibir saja. Ini dibagi menjadi jenis sumbing bibir yang incomplete atau tidak lengkap pada satu sisi atau komplit pada satu sisi. Nah, ini kalau incomplete itu kriterianya ada yang kita sebut sebagai microfoam cleft lip. Kalau kita lihat sekilas kadang tampak tidak ada bagian bibir yang terbelah begitu ya, tidak ada celah gitu. Karena memang sangat sedikit sekali kelainannya. Kita masih bisa mengidentifikasi secara jelas bagian bibir atas, bagian cupid bow ya, kemudian vermilionnya masih bisa kita identifikasi karena celahnya sangat minimal sekali, dikatakan dia kurang dari 3 mm ya. 3 mm sangat kecil sekali. Tetapi ada juga kriteria dari sumbing bibir yang incomplete ini yang celahnya kemudian dengan kasat mata ini baru bisa kita lihat, yaitu celahnya biasanya yang bisa kita lihat itu kalau dia sudah lebih dari 3 mm. Nah, kemudian apa bedanya dengan yang komplit? Dikatakan komplit apabila celah tersebut sampai kepada dasar hidung atau sampai kepada nasal floor. Ya seperti ini. Nah, untuk celah bibir ini bisa hanya terbatas pada bibirnya, bisa juga dia bersama-sama dengan gusi bagian anterior atau pada bagian depannya, atau celah ini meliputi daerah bibir juga disertai dengan daerah alveolarnya. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas sepertinya dia nggak sumbing, tapi kalau kita perhatikan ini di sini vermilionnya, nah di sini ada bagian yang terputus begitu ya. Nah, inilah contohnya adanya sumbing ya yang incomplete, dan ini adalah ibu dari pasien saya yang kedua anaknya, anak pertama yang kedua itu dia mengalami sumbing begitu. Nah, ini saya tanyakan kepada ibu ini apa ada yang punya riwayat gitu. Oh, enggak ada. Nah, kemudian setelah saya amatin kepada ibunya, coba saya kalau tidak keberatan saya periksa ibu ya, dan ternyata
ini celah begitu, dan saya sampaikan kemungkinan anaknya itu mengalami sumbing karena sebenarnya ibu adalah seorang penderita sumbing bibir, karena memang di sini masuk klasifikasi yang tadi mikrofom, jadi sepertinya tidak mengalami celah begitu. Nah ini yang tadi yang kalau sudah lebih ini juga sedikit lebih lebar ya, yang ini jelas sudah lebih dari 3 cm masuk yang minor ya, yang minor incomplete ya. Jadi yang ini sampai ke dalam nasal floor. Kemudian pembagian yang lainnya adalah sumbing bibir bilateral ya. Jadi kedua sisi mengalami sumbing. Klasifikasinya sama, ada yang incomplete, yang tidak lengkap ya, tadi hanya bibir saja. Kemudian ada yang komplit seperti ini. Jadi sampai ke nasal floor-nya. Nah, kemudian ada yang kombinasi dari dua-duanya ya, incomplete satu sisi dan komplit pada sisi yang lain. Jadi kadang memang yang kita temukan itu tidak sama persis dengan yang ada di buku, sering bervariasi begitu. Yang sering kita jumpai. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membedakan tadi apa yang maksud dengan yang sumbing yang komplit dan yang incomplete tadi. Nah, sedangkan untuk sumbing langit-langitnya sendiri sama ya, hanya terbatas pada yang palatum sekunder saja, dalam hal ini soft-fillet ya, seperti ini kasusnya, dia hanya soft-filletnya saja atau langit-langit yang lunaknya saja yang terbelah. Kemudian yang di sini yang komplit itu artinya baik yang keras, langit-langit yang keras maupun yang lunak itu keseluruhannya terbelah tadi ya, seperti pada gambar yang di depan. Nah, kemudian ada yang tadi mengalami kedua-duanya ya, sumbing bibir dan langit-langit ya, baik yang satu sisi ya maupun yang dua sisi ya, seperti ini ya. Ini mungkin penting nanti untuk kita ketahui ya jenisnya apa, karena nanti ini akan berpengaruh kepada proses pemberian nutrisinya ya, bagaimana ibu itu harus memberi nutrisi yang tepat, strategi yang tepat untuk anak sumbing bibir ini sangat ditentukan dari macam-macam sumbingnya itu tadi ya. Dok, kurang 10 menit dok. Ya, jadi kemudian apa saja sih sebenarnya permasalahan yang dialami oleh anak dengan sumbing bibir dan langit-langit ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah sumbing bibir dan langit-langit, masalahnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Nindya, yaitu ada masalah infeksi ya, infeksi saluran pernafasan, kemudian ada masalah gangguan pendengaran ya, masalah gangguan bicara seperti yang saya sampaikan tadi di depan, masalah pernafasan, masalah nutrisi ya, masalah sosial ya, karena ada wajahnya yang tidak normal ya, sering tadi terjadi bullying tidak hanya pada anaknya tetapi juga kepada keluarganya, orang tuanya gitu. Nah, kemudian ketika kita menjumpai anak atau penderita sumbing bibir dan langit-langit, apa yang harus kita lakukan dan siapa yang harus menangani terlebih dahulu ya. Jadi apa yang harus dilakukan ini berkaitan dengan informasi yang harus kita berikan kepada penderita. Kemudian siapa saja yang boleh memberikan informasi ini, dalam hal ini adalah siapa yang pertama kali menemukan. Boleh ini tenaga sosial, boleh dokter, boleh perawat, atau siapapun yang memiliki pengetahuan terkait dengan penanganan sumbing bibir dan langit-langit. Ya, jadi bisa dokter, bisa perawat, bisa tenaga sosial. Ini adalah contoh gambaran ketika saya memberikan edukasi kepada salah satu pasien yang dibawa oleh tenaga sosial yang dia temui ya di salah satu desa di tempat Bapak Imin ini bekerja begitu. Nah, kemudian bagaimanakah sebenarnya penanganan sumbing bibir dan langit-langit ya? Persiapan yang harus dilakukan sebelum dilakukan operasi yaitu adalah persiapan status gizi, di mana ini penting ya, karena dengan gizi yang baik maka kita dapat mencegah komplikasi pada saat duranto operasi. Nah,
untuk bisa mencapai gizi sesuai dengan prosedur yang ada dalam hal ini, yaitu operasi pertama kali di usia 3 bulan harus memiliki kriteria berat badan minimal ya. Ini berat badan ideal ya, minimal itu 5 kg dengan kadar hemoglobin 10 gram per set. Nah, untuk bisa memenuhi ini, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus bisa menjelaskan kepada ibu jenis kelainan sumbingnya itu seperti apa ya. Karena ini berpengaruh terhadap metode pemberian asupan nutrisinya tadi. Dalam hal ini pemberian ASI maupun PASI ya, pengganti ASI. Nah ini caranya kita bisa mengedukasi, kita menyampaikan bahwa pemberian ASI pada bibir sumbing itu sebenarnya mudah ya kalau kita sudah tahu jenis kelainannya tadi. Jadi mereka masih punya kesempatan untuk memberikan ASI atau air susu secara langsung pada payudara ibu ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan mudah ya, terutama kalau dia sumbingnya hanya bibir saja ya. Karena pada pasien yang hanya mengalami sumbing pada bibir, dia tidak begitu mengalami gangguan dalam proses menghisap dan menelannya. Ini adalah contohnya, yaitu kita bisa membantu ya mereka bagaimana agar supaya ketika dia menyusui itu tidak masuk ke dalam paru-paru ya. Ada teknik khusus yang perlu diperhatikan ya. Yaitu ada beberapa posisi ya. Ini yang contohnya adalah dancer hand position. Jadi didudukkan begitu, kemudian ditahan ya dengan menggunakan salah satu tangan ibu menahan dari daerah kepalanya tersebut. Kemudian bisa dengan modified football method or straddle position ya. Jadi seperti ini, jadi saling berlawanan, berhadapan antara ibu dengan bayi, kemudian ditahan, tetap memperhatikan bahwa di sini lebih dari 30 derajat, jadi hampir tegak seperti itu. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengedukasi bahwa anak yang dengan sumbing bibir dan langit-langit ya, terutama yang ada langit-langitnya, itu karena adanya gangguan menghisap, maka proses penghisapan tadi menjadi lebih lemah dibandingkan dengan yang normal. Oleh karena itu dia memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyusui. Nah, itu yang sering membuat para ibu itu tidak menjadi sabar begitu. Karena anak biasanya dia akan menangis terus-terusan karena dia tidak cepat kenyang karena volume yang masuk ke dalam perutnya itu sedikit. Sehingga memang memerlukan waktu yang lebih lama. Sehingga untuk ibu-ibu yang mungkin tidak bisa melakukan ini karena terbatas kesabarannya, maka kita bisa menganjurkan pemberian air susu itu dengan cara air susunya ditampung, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Nah, untuk anak sumbing ini, seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia kesulitan untuk menghisap, sehingga volume air susunya itu sangat sedikit yang masuk, maka diperlukan botol-botol yang khusus. Nah, salah satu caranya misalnya kita tidak dapat membeli botol yang khusus tadi, kita bisa mengedukasi si ibu atau keluarganya untuk bisa melebarkan lubang dari botol susu tadi ya, dibuat lubang lebih lebar misalnya dalam bentuk silang agar supaya ketika banyak cairan yang masuk ke dalam mulutnya begitu. Nah, sebenarnya untuk botol khusus yang sudah banyak beredar di Indonesia itu ada beberapa. Ini adalah beberapa contohnya ya. Ini contoh. Ntar saya ini kan dulu. Maaf. Ada sedikit gangguan. Stop.
Sudah terlihat lagi nggih? Ya, ini adalah beberapa jenis botol yang biasanya kita anjurkan, dan beberapa dari merek ini banyak kita temui masih di Indonesia. Kalau dulu mungkin kita tidak ada online, media belanja secara online sangat sulit, tapi sekarang kita bisa menemukan semua ini, kita bisa beli, menyediakan, dan harganya bervariasi sekali, mulai dari yang hanya puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu. Nah, ini adalah jenis yang paling banyak biasanya dipakai dan saya anjurkan, yaitu yang tipe Medela ini sama yang Pigeon. Tapi kalau di Jember itu di toko-toko yang lebih mudah dijumpai yang Pigeon ini ya. Jadi ini botolnya silikon, jadi kita bisa menekan dengan lembut. Jadi kita bisa mendorong susu yang ada di dalam botol ini sesuai dengan kecepatan dan volume yang kita ingin berikan kepada penderita sumbing atau kepada bayinya. Atau apabila kita kesulitan dan kita takut si anak tersedak, kita bisa menganjurkan dengan menggunakan botol yang pakai sendok seperti ini ya. Jadi kita langsung di sini ada lubang, nanti dia akan keluar ya sejumlah air susu di sini di ujung sendoknya, dan kemudian kita masukkan ke dalam mulutnya. Dan ini biasanya sudah ada pengendalinya, mengatur agar tidak banyak udara yang masuk ke dalam mulut bayi ya. Dan ini bisa tadi bisa mengatur volume jumlah susunya ya. Ini juga tipe-tipe yang lainnya, tapi saya jarang menggunakan ini. Nah, untuk tipe ini dari beberapa referensi dikatakan jenis botol yang dua ini ada sedikit kelemahannya, yaitu dia tidak ada pelindung ventilasi udaranya, sehingga udara itu bisa ikut masuk dan ke dalam mulut bayi, sehingga mengurangi optimalisasi dari proses menyedot dari botolnya begitu. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu strateginya, bagaimana kemudian cara pemberiannya. Jadi tadi setelah kita tahu susunya ditaruh di botol yang khusus, maka cara pemberiannya ya anak diposisikan dalam posisi 45 derajat seperti ini ya, jadi lebih dari 30 derajat. Jadi kita ajarin ya, kita kasih contoh kalau perlu langsung di depan kita seperti itu. Nah, jangan lupa tadi kita si anak ini jangan kita kasih terus-terusan minum, tapi dikasih fase ya, dikasih fase untuk istirahat yang sama dengan bayi yang lain. Kita lakukan sendawa pada anak sekitar 15 sampai dengan 30 menit setelah makan ya, setelah minum susu. Nah, pemberian minum susu ini juga kita upayakan seperti anak-anak yang lain 45 menit. Kita pastikan sesuai dengan umurnya ya. Kalau pada bayi biasanya 0,3 bulan itu masih sering haus, sering minum. Ini anjuran yang terbaik, diupayakan minumnya 45 menit. Lebih sering pada anak ini karena tadi dia berbeda dengan anak yang normal ya, sekali nyedot butuh waktu yang lebih lama sehingga pemberiannya akan menjadi lebih sering. Nah, persiapan operasi yang lain adalah kita memperhatikan kondisi si anak. Ketika sudah sampai dengan usianya memang harus operasi, maka kita pastikan bahwa si anak tadi dalam kondisi yang sehat dan sudah memenuhi persyaratan, tidak ada batuk, pilek, tidak keringat berlebihan ya, untuk persiapan di hari operasinya. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah dia sesuai untuk operasi dan sudah dijadwalkan, yang paling penting edukasi kita adalah ketika pasien ini sudah ada di ruangan atau di rumah sakit, yaitu ini yang harus kita anjurkan, ibu harus benar-benar paham instruksi puasa, karena yang sering terjadi adalah ibu karena tidak tega, karena biasanya pada anak-anak bayi dia sering menangis begitu ya, karena haus, lapar, padahal sudah dipasang infus. Nah, orang tua seringkali dia merasa tidak nyaman, kasihan begitu, sehingga dia curi-curi dikasih minum, padahal itu membahayakan begitu. Nah, ini yang harus kita tekankan bahwa sebelum 6 jam sebelum operasi tidak boleh diberi apapun, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah, kemudian kita sampai pada tahap operasi ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tahap operasi yang paling kecil adalah anak pada usia 3 bulan memenuhi rule of 10, berat badan 5 kg dengan HB 10 gram per sen. Nah, yang dioperasi pertama kali apa? Apakah langsung kalau misalnya ada langit-langitnya juga dioperasi? Tidak ya. Jadi yang dioperasi perbaikan bibir dulu ya.
Jadi seperti ini, operasi bibirnya dulu. Nah, tujuannya apa? Untuk simetrisasi bibir dan organ sekitarnya. Kemudian pada akhirnya harapannya operasi kita itu bisa memberikan parut ya, bekas operasi sebaik mungkin dan bisa membuat penampakan senormal mungkin ya. Jadi dengan harapannya bibir yang sudah tersambung juga nanti akan mempermudah ya penghisapan. Kalau dia masih tetap netei atau susu, paling dia sudah memperbaiki proses menghisap atau menyedot dengan menggunakan botol susu. Baru kemudian tahap berikutnya adalah pada usia 6 sampai dengan 10 bulan dilakukan tindakan operasi langit-langit. Nah, ini bervariasi untuk teknik operasinya. Ada beberapa ahli atau dokter yang hanya melakukan operasi pada soft pelletnya saja dulu. Kemudian hard pelletnya atau langit-langit kerasnya dilakukan pada usia 2 tahun. Jadi bervariasi. Kalau saya masih menganut yaitu semuanya saya lakukan pada usia rata-rata 7 bulan, ya, 6 sampai 10 bulan biasanya saya menyesuaikan dengan berat badan si anak. Kalau misalnya dia usianya 6 bulan tetapi berat badannya masih underweight atau gizinya tidak terpenuhi, ya saya tidak melakukan atau tidak memaksa untuk melakukan prosedur tindakan operasi ini karena untuk memastikan keamanannya begitu. Nah, kemudian tahap berikutnya mungkin untuk operasi langit-langit ini tujuannya untuk apa sih? Tadi yang paling penting adalah memperbaiki fungsi menghisap dan menelan. Kemudian tadi untuk memperbaiki dalam proses fonasi penderita ya saat mulai bicara. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa soft pellet atau langit-langit lunak dan otot-otot yang ada di sekitarnya itu penting untuk proses bicara begitu. Sehingga itulah tujuan dari operasi dari langit-langit. Nah, kemudian terkait dengan teknik operasinya, itu sangat tergantung sekali pada jenis sumbingnya. Prinsipnya adalah mempertemukan bagian-bagian struktur bibir atau langit-langit yang terpisah dengan menggunakan teknik flap yang merupakan jaringan lunak bibir atau langit-langit itu sendiri. Ini perlu kita jelaskan karena saya sering menjumpai pasien-pasien itu menolak dioperasi karena dia mendapatkan mitos atau mendapatkan informasi bahwa operasi sumbing itu ditembel, diambilkan jaringan kulit di bagian tangan, ada yang kaki, ada yang perut, informasinya seperti itu. Sehingga itu menjadi sangat menakutkan buat keluarga pasien ya. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Jadi secara teknik, jadi kita tidak mengambil bagian yang lain, tapi adalah bagaimana kita mempertemukan bagian-bagian itu sendiri, begitu ya, sehingga bisa mengurangi mitos dan bisa meningkatkan kepercayaan dari penderitanya, begitu. Karena sudah kita siapkan untuk operasi, kembali lagi untuk bisa MRS ngamar, tahu-tahu mengundurkan diri karena wah kata tetangga saya diambilin dari paha ibunya, jadi seperti itu. Sehingga itu cukup menakutkan ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan dengan jelas. Nah, ini saya ambil dari virtual smile train bagaimana salah satu teknik operasi yang dipakai untuk bisa mempertemukan tadi ya bagian-bagian mulut. Dok, maaf kurang 5 menit, Dok. Ya, dari gambar tadi bisa terlihat bahwa sebenarnya tidak ada bagian dari organ lain yang ditempelkan ke dalam mulut si anak atau bibir si anak. Jadi kita berusaha untuk mempertemukan bagian-bagian ini ya. Makanya harus didesain dulu agar supaya kita bisa mengidentifikasi nanti dia dipertemukan dengan bagian yang mana di sisi sebelahnya begitu. Live surgical footage. Ya, ini contohnya ya. Jadi ini setelah operasi, kita berharap nanti setelah dipertemukan bagian tadi, kita identifikasi, nah bisa seperti ini, ya. Begitu juga dengan langit-langit, ya. Jadi kita mengambil jaringan mukosa dari langit-langit ini, kita geser, ya, ke tengah, nah, sehingga nanti yang perlu kita jelaskan bahwa pada operasi langit-langit ini, tadi bolongnya di tengah, setelah operasi kok bolongnya di samping, dok, ini apa nanti? Tidak menutup ya. Nanti kita harus bisa menjelaskan bahwa nanti pada bagian ini akan tumbuh daging baru begitu. Jadi akan tertutup oleh proses granulasi. Ya. Jadi itu yang harus kita jelaskan kepada keluarga. Ya. Nah, kemudian hal-hal penting yang perlu Bapak Ibu sampaikan nanti ketika pasien itu sudah selesai operasi, pertama di ruang pulih sadar. Apa? Jadi di sini dilarang memberikan makan dan minum ya. Biasanya saking gembiranya anaknya sudah dioperasi, kemudian biasanya anak akan nangis. Dia berpikirnya masih supaya diem,
supaya tidak menangis itu dikasih dengan cairan, langsung dikasih minum, padahal itu berbahaya karena masih ada pengaruh obat biusnya. Maka yang kita takutkan nanti akan terjadi aspirasi masuk ke paru-paru, terjadi obstruksi, bisa terjadi henti nafas. Itu yang harus kita sampaikan. Kemudian posisi beberapa jam setelah operasi ada posisi tertentu agar anak tadi misalnya ada muntah atau ada air liur yang berlebihan masih keluar dari mulutnya, tidak tadi masuk ke dalam paru-paru, maka posisi tertentu harus dilakukan dengan posisi miring seperti ini. Jadi belum boleh minum. Nah, kalau pasiennya sudah sadar baik 6 jam setelah operasi, tandanya gimana sadar baik? Bagus, pasiennya menangis kuat, berespon baik, tidak tampak mengantuk, maka kita boleh memberikan minum ya. Biasanya untuk pasien-pasien saya, terutama untuk yang pasien sumbing dan langit-langit, saya pasang NGT atau dipasang selang. Lebih mudah untuk mengurangi rasa sakit dan juga dalam pemberian nutrisinya nanti akan memudahkan pasien dan juga menghindari sisa-sisa makanan yang berlebihan yang menempel pada bekas operasi di dalam mulut, karena operasi langit-langit umumnya lebih sulit dibandingkan perawatannya dibandingkan dengan bibir. Nah, atau saya menganjurkan menggunakan botol-botol tertentu ya. Ada botol seperti ini, tender care feeding, ada series yang dikeluarkan oleh Pigeon, dan ini yang paling banyak di pasaran dan ini relatif murah, kurang lebih sekitar 60 ribuan ini harganya. Biasanya saya bagikan kepada pasien-pasien untuk bisa memberikan makan dengan bantuan botol ini untuk mereka yang tidak terpasang NGT. Nah, ini kemudian hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah perawatan lukanya itu sendiri ya. Jadi pasca operasi biasanya untuk di bibir itu saya pasang plester ya, dengan tujuan yaitu agar dia tidak mudah terkena kotoran dan menghindari terjadi infeksi, dan perawatannya. Nah, ini yang perlu kita edukasi ya, karena pasien biasanya kan pulang beberapa hari baru kontrol. Nah, kita bisa mengedukasi kepada keluarga. Jadi kalau plesternya kotor, kita ajari bagaimana cara mengganti plester yang kotor itu ya. Kalau mereka misalnya takut atau tidak nyaman, biasanya saya sarankan kalau ke tempat rumah sakit mitra kami dekat, bisa langsung ke rumah sakit kami sewaktu-waktu. Tetapi kalau jauh biasanya saya sampaikan untuk minta bantuan bidan terdekat atau perawat terdekat atau ke puskesmas terdekat. Nah, biasanya penggantian plester ini dilakukan sampai dengan hari ketiga ya, kemudian dirawat seperti ini, dibersihkan dengan menggunakan cotton bud yang telah dibasahi dengan air atau dengan menggunakan cairan steril ya, kemudian diolesi salep, setelah itu ditutup kembali. Dan setelah kontrol biasanya pada hari ke-7 luka operasi itu sudah membaik, karena anak-anak biasanya memang memiliki kecepatan penyembuhan luka yang sangat bagus dibandingkan dengan orang dewasa. Rata-rata operasi sumbing bibir kita lepas jahitannya pada hari ke-7 ya. Kemudian ini yang untuk sumbing langit-langit, biasanya saya tadi karena pengalaman klinis saya ketika tidak menggunakan NGT itu umumnya si ibu takut memberikan minum begitu, sehingga anak sering dehidrasi gitu ya. Seandainya memberikan minum, mereka kurang bersih karena biasanya tidak diikuti dengan pemberian air putih, sehingga seringkali terjadi tumpukan susu pada luka jahitan operasi yang itu kemudian menjadi sumber infeksi, jadinya dehisen jahitan pada langit-langit. Nah, oleh karena itu biasanya saya mempertahankan NGT 7 hari sampai dengan 10 hari tergantung dari anak dan keluarganya. Biasanya kalau kooperatif bisa kurang dari 7 hari. Karena biasanya ibu yang edukasinya bagus, dia sangat mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, khusus untuk sumbing bibir ini biasanya saya anjurkan untuk tidak menyedot gitu ya. Tapi dibantu dengan menggunakan sendok ya, agar supaya mengurangi terjadinya tekanan negatif di dalam rongga mulut. Kalau menyedot maka akan terjadi tekanan negatif yang saya takutkan bahwa jahitan dari langit-langit itu akan menjadi terlepas. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah tahapan dini terkait dengan pasca operasi. Kemudian tahapan lanjut pasca operasi apa yang dilakukan? Itu melakukan evaluasi terhadap kondisi scar pada bibir dan gusinya ya. Kita evaluasi seperti ini, kemudian kita lihat kondisi fisik secara keseluruhan untuk memastikan bahwa pasien ini siap memasuki tahap berikutnya. Apakah tahap berikutnya? Tahap berikutnya adalah yaitu tahap terapi bicara. Nah, ini khusus untuk anak-anak yang memiliki kelainan sumbing tidak hanya bibir tapi juga langit-langitnya.
Terapi bicara ini biasanya saya anjurkan dimulai sesegera mungkin setelah operasi langit-langit ya. Padahal kan operasinya 6 bulan dok, anaknya kan belum bisa ngomong, tapi paling tidak dia bisa sudah ada komunikasi terlebih dahulu dengan speech therapy dan dokter rehab mediknya, sehingga ketika anak sudah mulai bisa mengeluarkan kata-kata, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Paling tidak bisa melatih dia cara meniup dengan menggunakan sedotan begitu. Kemudian bagaimana dia harus berkomunikasi dengan si anak, karena anak dengan sumbing bibir dan langit-langit cara komunikasi dengan orang tuanya berbeda ya. Seperti yang disampaikan teman-teman rehab medik, kalau kita bicara dengan anak yang normal, kita ngomong cepat seperti ini dia bisa, tetapi pada anak dengan sumbing dan langit-langit kita harus berbicara pelan, memastikan dia memperhatikan gerak mulut kita. Itu tujuannya adalah agar supaya ketika dia nanti menjalani proses terapi bicara itu bisa tadi mengucapkan kata-kata dengan baik dan mengaktifkan segala organ tadi yang tadinya tidak optimal supaya menjadi lebih optimal tadi. Nah, kemudian pada saat terapi bicara ini maka perlu adanya evaluasi secara holistik ya. Jadi setelah ini, nah ini contohnya ya apa saja yang dilakukan. Yaitu pada usia 5 tahun nanti rehab medik dan spesialis THT ikut mengevaluasi ya. Kalau masih sekian tahun terapi bicara belum ada peningkatan, maka perlu adanya evaluasi. Apakah si anak perlu tindakan repalato dioperasi lagi langit-langitnya, ataukah tidak diperlukan lagi. Jadi atau mungkin langit-langitnya bagus, tapi mungkin nanti evaluasinya setelah menunggu perbaikan dari ortodonsinya, karena banyak faktor nanti yang mempengaruhi dari bagus tidaknya optimalisasi dari hasil proses terapi bicara ini. Nah, tahap berikutnya yaitu tahap operasi gusi yang biasanya dilakukan pada usia 8-9 tahun. Nah, ini bertujuan untuk evaluasi lengkung ya, lengkung gusi, alveolar ya, yang kemudian operasi ini baru dilakukan oleh dokter bedah plastik kalau teman sejawat dari ortodonsi mengatakan bahwa ini sudah bagus, tinggal ditindaklanjuti dengan alveolar bone graftnya. Jadi tindakan ini memerlukan komunikasi dengan teman-teman sejawat dari ortodonsi. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Ini penting juga kita jelaskan kepada para orang tua, biasanya terkait dengan revisi dari hidung gitu. Orang tua itu biasanya dia kok hidungnya tetap miring sih dok. Nah, mereka tidak sadar kalau hidung itu bisa tegak, lubangnya itu bisa sejajar kalau gusinya ini atau alveolarnya lengkungnya sudah bagus. Selama itu belum kita perbaiki, maka kita tidak bisa melakukan revisi atau perbaikan dari hidungnya. Oleh karena itu kita harus detail ketika menjelaskan kepada keluarga penderita. Nah, yang terakhir adalah tahap finalisasi ya. Setelah semua tahapan tadi dilakukan, pada akhirnya kita sampai pada tahap finalisasi. Apakah yang maksud dengan tahap finalisasi? Jadi merupakan tahapan akhir dari penanganan sumbing bibir dan langit-langit. Ini biasanya sudah tidak hanya berkaitan dengan fungsi, tapi juga berkaitan dengan estetik. Biasanya kita evaluasi pada usia 16 tahun ya, operasi kita katakan selesai. Jadi dikatakan selesai sudah cukup itu dokter dan juga bersama dengan orang tuanya, karena orang tua itu kadang merasa tidak puas. Menurut kita dokter itu sudah bekas operasinya sudah sangat optimal, tidak kelihatan, sudah sangat normal sekali, tapi ada beberapa orang tua yang masih tidak puas. Nah, itu yang perlu kita pertegas sebagai seorang dokter, karena tadi untuk jaringan tubuh kita sendiri itu ada batasan-batasan optimalisasinya ya. Ketika dipaksakan diperbaiki terus-menerus, bukannya semakin membaik, tapi akan menimbulkan komplikasi yang lebih jelek begitu. Itu yang perlu kita sampaikan kepada orang tua ya. Jadi operasi pada 16 tahun ini merupakan penilaian terakhir apa yang mau akan kita lakukan lagi begitu ya. Kalau fasilitas kita memungkinkan, mungkin perlu dilakukan level 1 ya, kalau misalnya kelainan itu sampai menimbulkan hipoplasi atau tidak berkembangnya wajah bagian tengah, supaya lebih optimal lagi. Nah, itu dilakukan operasi level 1 ya, ini seperti ini ya. Apakah nanti operasi itu akan memberikan keuntungan atau tidak? Nah, di awal dari tahap finalisasi ini harus kita jelaskan kepada keluarga. Ya, misalnya contoh ini ada hipoplasi ya. Jadi ada gangguan bentuk ini juga ya, karena memang tidak berkembang ya bentuk oklusi dari giginya. Nah, ini tidak hanya ortodonsi ya, teman-teman bedah plastik harus sering berdiskusi begitu ya. Nah, ini bagian tengahnya kemudian diperbaikin agar supaya memiliki bentuk oklusi normal, oklusi tipe 1 seperti ini.
Nah, mungkin itu. Nah, ini adalah tadi yang sampaikan Ibu Mona bahwa tim kami di sini saya tidak hanya di Rumah Sakit Mitra, tapi juga kita sering pada event-event tadi bekerja sama dengan Polri ini menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara kemarin. Nah, ini dengan Dok, maaf waktunya habis, Dok. dari oke, sudah selesai. Nah, ini bersama Dokter Disa ini kita sama-sama dengan Dokter Fitri kita baksos di Lumajang. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.